Ya nggak ada. Jadi tidak ada ya, baik itu produk saudara, baik itu dari siapa, baik itu pribadi, semua tidak ada lagi. Tidak ada. Tapi boleh menjelaskan sedikit, kemudian setelah tanggal 15 November 2024 dalam 12 hari dari situ saya mendapatkan pesan WhatsApp dari saksi Samira pada tanggal 27 November 2024. Agenda saya waktu itu adalah untuk berangkat ke Korea bersama saksi Reza Gadis pukul 2. Kita fokus saja ke terdakwa di sana. Oke. Kemudian saya mengatakan, saya sudah melihat ya, mungkin kalau saya bacakan, sudah melihat ini adalah hasil digital forensik perizinan dari testing saudara. Saya melihat di sini hasil testing saudara dengan dokter Kamila. Di situ terlihat saudara itu sangat intens sekali. Kenapa itu boleh tahu? Kita berhubungan. Intinya kita sesama sejawat untuk mengutamakan Tolong ya, fokus ke kita aja ya. Kalau ada satu dengan yang lain, bukan karena ditutup ya, tutup dari penasihat hukum. Kita ingatkan. Karena fokus saja. itu menyebutkan terdapat yang ada di settingan. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, saat itu masih dengan dokter Samira, berarti kemarin sebentar. Ada tidak membicarakan tentang terdakwa? Penasihat hukum ya. Kalau kita izinkan silakan bicara ya. Ini ada yang ngatur di sini ya. Kalau nanti saudara bicara untuk membicarakan juga saudara keberatan. Kita sudah ingatkan ya. Jadi pertanyaannya apa? Ada nggak membicarakan tentang terdakwa yang berdasar? ada yang benar. Apa membicarakan tentang terdakwa? Ya, waktu di percakapan tanggal 27 November itu bahwa bilang saya nggak ada masalah tuh sama Nikita dan sebagainya. Pokoknya nyebutin masalah Nikita ini nggak ada masalah, saya sama Nikita. Saya itu siapa? Samira. Nah, intinya di situ dia meminta $2 juta Singapura gitu. Dan Meminta $2 juta Singapura. betul. Itu kapan? Tanggal 27 November setelah saya Itu pemimpin. kan sudah dilaporkan belum? Belum ya? Kan saya saksi Reza Gadis ini melaporkan itu untuk 4 orang. Oke. Meminta $2 juta bisa diminta. Jadi Bisa. Jadi waktu tanggal 27 November itu setelah saya memberikan tanggal 15 November 2024 sebesar 2 miliar. Ya, setelah itu tanggal 27 November Samira itu menghubungi saya ya WA. Gimana deh? Oh, saya lagi sama anak-anak di Jakarta kan ya. Tapi saya malam mau ke Korea, saya bilang. Terus kata dia, bisa nggak ketemu dulu sebentar? Terus saya malam ke Korea, bisa nggak sebentar? Kamu penting banget ya kak, kata saya gitu. Terus kata dia, iya penting banget. Bisa nggak lewat telepon? Tidak bisa, gitu. Terus terkait apa? Terkait produk? Iya. Terus nanti ada dari sana aja, katanya dari klinik saya di Cilegon langsung ke bandara aja. Gitu. Coba saya izin dulu dengan istri. Setelah itu saya izin, tapi kamu sendiri ya, jangan bawa orang lain. Nah, ketemu, singkat cerita saya turun, saksi Franky ada di mobil. Saksi Franky ada di mobil, saya turun sendiri. Setelah itu saya dibawa ke Starbucks. Dalam percakapan itu sangat banyak banget yang diobrolkan. Intinya adalah dia meminta $2 juta Singapura. Setelah itu dia juga membawa-bawa nama-nama pejabat publik seperti saya keberatan ya. Dari tadi ini yang dibahas Samira dan Samira. Pokoknya lagi di sini. Jadi fokus kan kita Mirzani aja. Saksi, mohon maaf yang mulia. Dari tadi Samira aja saya dengar di sini. boleh dilanjutkan ya.
Jadi setelah itu saya Tolong tadi jaga. Tolong ya, tolong maafkan melalui majelis. Saya Nikita Mirzani, bukan dokter, saya Nikita Mirzani, bukan Samira. Iya, jaksa bapak tuh sebelum menye-menye dari tadi. Saya tadi nggak bisa komisi kan ya. Jadi tolong pengajuan ya. Pengunjung tolong ya. Hak saudara sudah diberikan ya. Kewajiban saudara untuk tertib di sini. Kalau nggak bisa tertib silakan keluar. Gitu ya. Silakan dilanjutkan. Jadi saya lanjutkan yang mulia izin. Jadi waktu itu dalam percakapan itu meminta $2 juta Singapura. Setelah itu dia juga membawa nama-nama pejabat publik untuk menanggapi saya seolah-olah saksi Samira ini dekat dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, dan dia juga menyebut Pak Kapolri Pak Listio Sigit. Nah, di tanggal 3 bulan 11 ada saudara di Jatim, ada masalah apa dengan NIPIR? Itu saudara menjawab, nggak ada kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun kak, kita masih Betul, pengennya semua baik-baik aja, pernah bersentuhan sekitar 3 bulan. betul. Ya karena terdakwa ini komen di postingannya dokter. Oh, pantesan hasil bisa beli rumah 80 miliar itu hasil ibu rakyat katanya. Ya, Ya, bahwa awal itu tidak pernah ada masalah. Tidak pernah. Dari video Betul. bahwa kemudian setelah memberikan 4 miliar kepada Ismail, tidak ada dari video lagi. betul. Keterangan saudara yang tidak terlewatkan. Setelah saudara menyerahkan uangnya, nggak ada review lagi. Terhadap review yang sudah ada, apakah sampai sekarang masih ada atau bagaimana? Sampai sekarang di akun Nikita Mirzani Instagram itu masih nyerang pribadi istri saya. Maksud saya terhadap review yang sebelum saudara menyerahkan uang, sampai hari ini masih ada untuk dihapus atau kayak apa? Masih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Majelis untuk melanjutkan. Tadi saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 sempat ada 2 kali video call antara saksi Oki dengan saksi Reza Lubis, ya kan? Di situ saksi berinisiatif untuk merekam. Betul. Sebelum pasti ada triggernya dong, kok bisa tiba-tiba melakukan rekaman. Sebelumnya kan pasti ada sebabnya, karena bisa tiba-tiba dukung dari video call nih sama antara Oki sama istri saya, ini saya rekam aja deh, saya inisiatif untuk menyanyikan. Bisa saksi jelaskan? Izin yang mulia menjelaskan, saya itu berinisiatif langsung mengambil karena terus terang saya punya firasat yang nggak baik karena saya ketahui bahwa saksi Ki Pratama sangat dekat dengan saksi Samira dan terdakwa Nikita Mirzani, apalagi terdakwa Nikita Mirzani dan ini adalah brand ambasadornya saudara Oki Pratama. Jadi saya mempunyai firasat yang baik, ya saya refleks aja. Izin yang mulia. Baik, kemudian apakah sebelum di tanggal 27 Oktober 2024 saksi Reza Gedis pernah berkomunikasi dengan saksi dengan Oki Pratama yang terkait untuk menghubungi terdakwa Nikita Mirzani melalui Ismail Marzuki dan untuk membuka mulut Nikita Mirzani dengan uang saudara? Izin pertanyaan itu. Pernah atau tidak melalui voice call atau video call melalui aplikasi WhatsApp? Benar. Nah, waktu itu kapan? Bisa dijelaskan? Itu waktu tanggal 13 itu tadi saya sudah jelaskan bahwa
konferensi bertiga, Dr. Oki Pratama itu mengingatkan dan terus menerus untuk menghubungi pimpinan janji. Sampai sebelum 27 Oktober 2024. Ya. Itu kan tadi kalau yang 13 November Ya. 2024 kan setelah. Kalau yang sebelumnya yang waktu di mobil atau di mana pernah video call, Reza Dedi, Waktu 27 Oktober itu yang pokoknya yang saya rekam itu waktu tanggal 27 Oktober itu 2 kali video call. Untuk telepon di mobil saya tidak ada di sini. Tidak ada. itu terus-menerus mengingatkan untuk menghubungi melalui Ya saya tahu dari saksi Franky. dari saksi Franky. Ya karena saksi Franky lagi ikut di mobil bersama saksi Reza. Saya tidak ikut. Baik, mohon izin yang mulia majelis untuk memperlihatkan tampakan layar dari Silakan maju dari saksi Nazar. komunikasi dengan Oki Pratama. Jadi ada 2 sensor dan 3 menit, 1 menit, 8 menit. Jadi dibenarkan oleh saksi untuk melihat ya. Betul. Terima kasih majelis, saya kami lanjutkan kembali. Setelah itu saya melompat lagi ke yang kejadian pada saat penyerahan uang secara bersamaan yang 2 miliar di wakil Papua ya. Baik saksi, di situ apakah cukup lama berbincang-bincang dengan Bukayo 30 menit kalau nggak salah. 30 menit ya? Karena saya juga buru-buru kan tadi biasa mau nonton bola. Baik, apakah pada tahap perbincangan itu ada yang terkait perjanjian kemudian bahwa setelah uang ini diserahkan tidak akan ada review atau apa bagaimana? Bisa tolong dijelaskan? Jadinya pokoknya aman semua, nanti ketemu sama depan kita, tidak ada review nanti ya seperti itu lah. Seperti itu. Baik, tadi saksi memberikan keterangan bahwa nanti bisa komunikasi dengan Betul. terdakwa Betul. kita. Apakah di situ Mail ada Ismail ada memberikan nomor handphone Ada. terdakwa kita? Ada memberikan nomor telepon dan saudara pun menelpon terdakwa kita, ya terdakwa kita dan ngobrol langsung bersama saksi Reza Garis. Oke, apakah itu di speaker? Enggak. Enggak, cuma waktu itu ngobrolnya bicaranya gimana antara wanita kita dengan saksi Reza? Ya betul. Saksi benernya gimana ngobrolnya? Ya karena istri dia pokoknya tolong adanya gitu ya, tolong adanya ya intinya ya apa ya di situ jangan kayak gitulah gitu. Ya jangan kayak gitu. Maksudnya ya aman-aman baik-baik aja gitu. Berarti memang ada komunikasi langsung Ya, gitu. betul.
uang sudah diserahkan. Betul. Ada dalam satu yang minta dalam Ramadan itu pertama kalinya komunikasi lapor uang. Betul. Dapat dilakukan. Betul. Baik, kami tunjukkan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan terhadap 4 buah handphone milik saksi dan milik saksi dan Gedis. Apa benar ada 4 buah handphone yang disita? Bahkan masuk saksi penasihat hukum. Yang punya saudara saya juga 14 pemain punya saudara. Terima kasih majelis, mohon izin dilanjutkan kembali. Baik, saksi ya. Tadi saya hanya mereview 14 November ditelepon yang untuk meminta uang 4 miliar ya. Waktu itu diteleponnya saksi melakukan perekaman terhadap pada saat saksi Reza Reddy melakukan voice call telepon WhatsApp dengan Ismail Marzuki. Itu gimana? Yang meminta uang 4 miliar, saksi merekam Di rumah. 52. Di rumah. Di rumah alamatnya di mana? Di Jalan Fatmawati, Tanjung Residen, C35, Jakarta. Jakarta Selatan, Cilandak. Dari kami cukup, majelis, terima kasih. Jadi sebelum kita sampaikan ke penasihat hukum ya, kita informasikan bahwa kita akan bersidang sampai jam 5:30 ya, sehingga tanpa mengurangi ya masing-masing kalau umum penasihat hukum pokoknya saja ya. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih. Saudara saksi, ini sangat menarik sekali. Ada kalimat hubungi tujuan silaturahmi. Pemahaman silaturahmi ini apa? Silaturahmi itu pemahamannya baik untuk Untuk baik. Ya. Jadi Anda tidak merasa diancam atau apa, mau bersilaturahmi saja. bersilaturahmi aja, karena kan itu atas saran dari saksi Oke Pratama Untuk bersilaturahmi. untuk bersilaturahmi dan menghubungi saksi terdakwa kita. Oke. Di sini pada tanggal 13 November, Ismail Marzuki setelah berkomunikasi cukup panjang menyampaikan angka 5 miliar. Betul? Ya, tanggal 14 November. 14 November apa 13? Waktu yang bicara angka itu udah di tanggal 14 November 2024. Ya, jadi 14 apa 13? 13 itu telepon conference bertiga antara Oki, saksi Reza Gadis dan Masinyo. Dan Oki Pratama menyarankan untuk cepat menghubungi terdakwa di kami Oke. Angka 5 miliar itu tanggal berapa? tanggal 14 November. Tanggal 14 November disampaikan oleh Ismail Marzuki. Betul. Setelah itu Anda tidak memutuskan. Maksudnya pertanyaannya? Anda tidak menyanggupi untuk 5 miliar. Ya, saya dengan setelah Minta waktu. ya. Anda minta waktu. Berapa lama Anda minta waktu?
Itu sangat cepat sekali kalau nggak salah, karena Enggak, cepat itu minta waktu itu 1 jam, 2 jam. oh enggak berjam. Kalau cepat itu kan nggak berjam, berjam. Berapa lama? 1 hari? Enggak. Mungkin 15 menit, 30 menit lah. Dari 5 miliar itu, terus siapa yang memutuskan angka 4 miliar? Kami berdua, karena Ada berdua memutuskan, menyanggupi, mengiyakan. Ya. Dari 5 miliar saya sanggup, oke kita sepakat 4 miliar. Ya, Jadi kita sepakat 4 miliar. Setelah itu bukan sepakat, bukan sepakat dengan si Manu ya. Maksudnya. ini kan 5 miliar, Anda tawar menjadi 4 miliar. Sementara tunjangan Anda pakai Anda punya pendapat. Saya bertanya, ini fakta di dalam persidangan dan ini ada rekaman. Mail minta 5 miliar dan Anda tawar 4 miliar dan sepakat. Anda transfer 2 miliar melalui rekening wasit sisa tahu. Saya izin yang boleh saya menyanggupi, bukan sepakat. Iya, sama. Pertanyaan saya, Anda dari 5 miliar, Anda tawar 4 miliar, betul? Jadi coba dipertegas jawabannya apa? Apakah sepakat atau enggak? Saya menyanggupi di angka Menyanggupi. Jadi 5 miliar, Anda tawar 4 miliar, betul? Iya, saya menyanggupi di angka 4 miliar. Anda cukup Anda bilang sepakat 4 miliar. Dari 4 miliar, bagaimana kejadian ada 2 miliar itu di rekening ke perusahaan lain? Metodenya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Ya ceritanya dari rekeningnya Reza Gadis ditransfer ke PT Bumi Parama Wisesa atas arahan dari mana? Dan setuju Anda punya Reza Gadis untuk Ya mentransfer. karena posisi Pertanyaannya, jangan Anda membuat pendapat sendiri. Setuju tidak Reza Gadis untuk mentransfer? Bukan, ini sebentar ya, saksi ya, ceritakan aja faktanya. ceritakan. ya faktanya itu menyetujui uang miliar sebelumnya. 4 miliar. Betul. Kan akhirnya ditransfer 2 miliar, Betul yang mulia. tunai 2 miliar. Betul yang mulia. Itu yang menentukan siapa? Ya kami berdua yang mulia. Oke. Berdua setujui Marin. Ya, tapi sebenarnya saya di situ agak Ya, kamu penjelasan lagi Bu ya. agak berargumentasi lah di situ gitu. Intinya disetujui, terus ditransfer 2 miliar, Betul. cash 2 miliar. Betul. Akhirnya ditransfer kan? Betul. Kemudian dilanjutkan. Oke. Pada angka 2 miliar yang ditransfer itu kapan lagi angka 2 miliar tunai? Tanggalnya masih ingat? Kalau nggak salah itu tanggal 13, tanggal 14. 14. Minta tanggal 14 itu minta dua M-nya itu cash di keesokan harinya. Keesokan harinya. Supaya clear, transfer itu tanggal 14 atau tanggal 13? Tanggal 14. 14. Keesokan harinya berarti tanggal 15. Betul. Ya. Tanggal 15 Anda membawa duit itu dalam keadaan bagaimana ceritanya? Anda ngambil uang santai di bank, jalan-jalan, ambil uang atau bagaimana? Sudah dijelaskan, sudah Bentar dulu, ini saya jangan dipotong ya mulia. Tolong saya jangan dipotong karena Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. saya minta karena ini ada rekening Bank BCA. Silakan Ya, dilanjutkan. ada rekening Bank BCA Tondo ini. Anda ambil uang tunai, Yang ini. uang tunai. Yang Anda yang ambil ada nama-nama siapa tadi? Arif atau siapa bukan? Enggak, saya bersama Franky. Franky ngambil uang tunai. Ya. Setelah Anda ambil uang tunai, Anda bawa ke mall. Semua. Enggak, saya masuk ke mobil. Ke mobil dulu. Saya ke mobil dulu, saya pindahin dulu uang itu ke dalam tas bersama Franky. Setelah itu baru saya ke mall Bandar Park. Nah, Yang membawa uang Anda ya, sama saksi Franky. sama yang menentukan tempat. Yang menentukan tempat saya kurang tahu karena itu komunikasi antara Mail dengan saksi yang terjadi. Cuma Anda tidak tahu Anda suaminya. kan saya lagi di bank. Yang menentukan jauh ini kejadian tanggal 13 Betul. ditransfer. Betul. Sepakat akan tunai.
disepakati di satu tempat namanya Wonder Park. Siapa yang membuat kesepakatan tempat itu? Ya mungkin saksi Reza Gladys dengan. Jangan mungkin, ini sidang. Karena saya nggak tahu, izin yang mulia saya tidak tahu untuk. Makanya tadi sudah kita sampaikan ya, yang tahu diceritakan, yang nggak tahu bilang nggak tahu, begitu ya. Pada saat Anda membawa uang, itu Reza Gladys ikut tidak? Jadi waktu tadi sudah